Kalau nggak bantuin, ya minimal nemenin lah. Halo, Assalamualaikum, selamat siang semua. Sebenarnya ini tuh video masih kelanjutan dari kegiatan kita yang waktu itu motong-motong plastik untuk kolam. Setelah kita dapat beberapa lembar, langsung aja kita bawa ke tempatnya untuk dieksekusi. Yang pertama dikerjain, tadi si papa tuh udah ngegeser spandek yang tadinya letaknya di tengah ya, jadi digeser ke sebelah kanan. Karena spandeknya udah digeser, sekarang si papa lanjut untuk nyobekin ini plastik yang udah nggak kepake ya, alias yang mau diganti. Sebenarnya dari tadi tuh udah ada beberapa kolam yang diganti plastiknya, tapi memang sengaja nggak di-record. Dan ini bagian terakhir yang memang kita record. Cara nyobekin atau motong plastik ini boleh sembarang aja ya, karena nanti memang sudah tidak digunakan lagi. Untuk plastik yang ada di deretan sebelah sini tuh memang udah cukup lama, hampir sekitar 2 tahunan. Makanya bentuknya udah amburadul begini. Tuh, kena panas dan hujan, akhirnya dia pecah-pecah kayak gini. Ini tuh kalau dipegang udah kayak kerupuk. Tapi karena bagian bawah dan samping-sampingnya masih oke, ini masih bisa banget digunakan. Biarin aja dia bertahan sampai beberapa lama lagi. Kita ganti aja yang memang bener-bener udah nggak bisa dipakai lagi. Setelah tadi plastiknya disobekin dan dibuang, sekarang kita bersihin dulu lantainya ya. Jadi yang lagi disiram sama papa itu bukan plastik sisaan kolam tadi ya, melainkan memang plastik yang sengaja dipasang di situ sebagai alas lantainya. Pokoknya itu digunakan untuk menghindari rontokan pasir yang kadang-kadang masih suka tajam. Dan saat kita ngebersihin kolam kan digosok-gosok. Takutnya itu si pasir yang tajam tadi itu bisa nyobekin plastiknya. Sebenarnya cuacanya udah mulai panas nih, udah kerasa terik banget mataharinya. Tapi kata si papa tuh nanggung karena satu lagi. Langsung aja bentangin plastik yang udah disobekin kemarin. Terus disesuaikan deh sama rangka kolamnya. Cara ini juga bisa ditiru nih buat kalian yang lagi cari tutorial untuk bikin kolam ikan di rumah. Tapi kalau memang nanti mau difungsikan sebagai kolam ikan konsumsi seperti lele, gurame, atau nila, ya sebaiknya rangka kolamnya dibuat agak tinggi sedikit karena yang ditakutkan kalau ikan gede-gede kayak gitu kan nanti bisa loncat. Kadang-kadang kalau lagi lihat video berdua begini jadi suka mikir ya, nggak nyangka aja waktu begitu cepat berlalu yang kayaknya dulu kita masih kecil atau masih remaja, apa-apa diurusin orang tua, semua biaya atau kebutuhan hidup kita minta orang tua. Tapi sekarang tanggung jawab untuk menghidupi kita itu sudah berpindah ke tangan pasangan kita. Dia yang ngurusin segala kebutuhan kita dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Iya, tapi memang semua itu fase hidup yang harus dilalui semua manusia. Nah, sekarang tadi plastiknya udah terpasang, terus dibolongin sama si papa ya. Terus kita ngikatnya itu pakai kabel tis. Kalau kalian mau ngikat pakai tali tambang juga nggak apa-apa sih, boleh banget. Bisa dijahitin ke pinggiran kolam kayak sistem jelujur gitu. Tapi kalau kita memutuskan untuk menggunakan kabel tis, harus sering dikontrol nantinya ya. Kenapa? Ya karena memang kabel tis ini tuh ringkih atau rawan putus sebenarnya. Bentuk kolamnya kan segi 4, jadi setiap sisi harus kita kunci menggunakan kabel tis ya. Minimal satu sisi itu kita kunci pakai 3 atau 4 kabel tis. Ini karena cuacanya memang udah bener-bener panas, jadi aku inisiatif deh ambil payung buat mayungin si papa. Sebenarnya dia dari tadi tuh udah bawel, ngusir aku dari sini karena memang udah panas kali ya. Kayaknya harus bersyukur banget kalau kita tuh punya pasangan yang diibaratkan payung, bisa melindungi kita dari segala situasi, mau hujan ataupun panas. Nah, tadi semua sisian udah dikunci menggunakan kabel tis. Sekarang bagian tengahnya tadi dibolongin sama si papa. Tapi sebelumnya itu di dalam lantai udah ada ring ya. Jadi dilubangi sesuai sama letak ring yang ada di lantainya. Setelah itu tempelkan plastik kecil atau kita bisa menggunakan plastik apa aja asal jangan plastik bekas gorengan. Terus sekarang kita mau lanjut lem ring yang untuk sisi bagian luarnya. Pokoknya olesin lemnya itu yang lumayan agak banyak ya. Kalau ring sudah terlumuri dengan lem, kemudian tempelkan di atas plastik yang tadi sudah dilem juga. Lalu pukul-pukul secara perlahan menggunakan palu karet, jangan palu besi. Pukul-pukulnya pakai perasaan ya, jangan sampai nanti malah kita salah pukul terus akhirnya plastiknya sobek deh. Karena nggak dipungkiri kalau kita lagi pasang plastik kolam begini, memang ini bagian atau tempat yang paling susah atau paling sering error. Sudah, setelah
Setelah ringnya tertanam rapih ke dalam kolam, sekarang diolesi lagi menggunakan lem supaya lebih kuat. Lubangi sisa plastiknya tadi, lalu tunggu sampai kering baru bisa dikasih air. Oke deh, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya.